teh keripik pangsit bumbu cintanya dong gitu kan. Wah mantap sekali mas, aku mau dong kamu cintai gitu. Oh boleh nih. Ih teman-teman udah pada dipanggil dapat job, ada yang main di event apa gitu kan, dapat uang segini. Saya tuh kok saya belum gitu kan. Tapi ya nggak pernah takut kalau pulang malam di Pantura tuh mbak. Kenapa sih ya? Karena Pantura rame, nggak pernah tidur. Kalau tidur bukan Pantura, tapi Panturu. Sobat Kampung Cirebon Timur dulu, respect dulu. Jiro lupa ngopi pasti Fatek Podcast. Balik lagi di ngopi pasti Fatek Podcast. Narasumber kali ini minta ada nya anjir. Kali ini kita kedatangan adik-adik yang seperti emas-emas. Kenapa gitu pisennya? Ada Rian, Anu. Inilah ngopi pastiku. Ngopiku berbeda. Fals sudah. Tahu itu apa soundtrack apa tahu nggak? Soundtrack apa? Soundtrack ngopi pasti Fatek Podcast dong. Rian apa kabar nih sebagai sobat Kampung Cirebon Timur? Sobat Kampung Cirebon Timur dulu, respect dulu. Asik. Oh, ada ininya ya? Ada Tos dulu biar. Tosnya gimana ada gini? Ya enggak gimana maksudnya biar ada touch gitu aja. Tosnya gini terus ada yang enggak sampai segitunya. Tengah beladu. Kan kita berangkat bareng, baik. Kok nanya kabarnya di sini? Ya nggak usah bilang-bilang, apa aja kita baru ketemu di sini, Tiek. Gimana Cirtim gimana Cirtim? Cirtim alhamdulillah sekarang udah mulai berbenah. Udah nggak banyak lobang sewunya lagi. Udah nggak banyak. Apa masih banyak? Sekarang lagi diperbaikin. Oh, diperbaiki. Itu gara-gara viral. Ira bukan sih yang viralin. Enggak ada, cuma saya bikin kaosnya. Iya, kaos apa tuh? Kaos itu ada, saya bawa. Coba kasih tahu. Coba Isen bacain. Wisata. Nih. Coba di kita baca. Gini. Pegang lah bareng-bareng lah. Ini wisata Lobang Sewu. Wisata Lobang Sewu. Terus apa tuh? Rasakan. Mana nih? Oh, rasakan sensasinya. Ini ada tagline-nya, lubang di jalan tak senikmat lubang berjalan gitu. Ya gitu-gitulah. Terus ini ada gambarnya, itu gambarnya emang pengendara lagi lewatin lubang-lubang itu di Cirebon Timur. Rasakan apa ini tulisannya? Sensasinya. Rasakan sensasinya, buka setiap hari, gratis 24 jam 7 hari. Ya itu ada alamatnya juga tuh. Depan pasar sayur di Cirebon. Ini muka siapa Yan? Itu ada itu. Ya ada tuh Pak RT sana. RT aman ya, aman ya. Ini aman kan? Aman. Ya, soalnya itu kan maksudnya udah rame dulu di sosmed, sampai kan di repost sama akun-akun media di Cirebon. Terus sekarang alhamdulillah udah tutup. Udah tutup wisatanya. Dan ini alhamdulillah. Maksudnya biasanya kan kalau tempat wisata tutup ya, sedih gitu ya. Nah, ini wisata ini tutup, kita bangga ya, gitu. Alhamdulillah, alhamdulillah objek wisata yang tidak laku. Akhirnya bisa tutup. Tidak recommended. Sebagai anak Cirtim tuh, Cirtimnya di mana ya? Cirebon Timur, Babakan. Ya? Iya, Babakan Ciledug sana. Kayak harus ngefans sama ST12. Woi, apa yang salah? Iya, enggak apa-apa. Enggak apa-apa kan? Orang itu juga pengen ketawa aja, emang enggak boleh. Tuh Isal mau ketawa aja juga nggak apa-apa kan? Mas Isal juga dulu pernah ngoleksi. Oh itu yang kaset-kaset ya? Saya yakin kalian nih Mbak Eka, Mas Isal juga dulu pasti di HP ngoleksi ST12. Lagunya kan? Iya kan? Iya. Lagi zaman-zaman. Kan, iya kan? Pasti sebelum tidur dengerin Puspa kan? Puspa yang lagunya gimana ya? Kau gadisku yang cantik. Oke, stop. Oke. Cukup. Jadi dia tuh hafal banget gitu lagu-lagu. Karena apa ST12. coba? Sebenarnya nggak terlalu ini ya, nggak mesti harus orang Cirebon Timur ngefans sama ST12 karena Kang Charlie juga orang Cirebon Timur. Cuma karena memang ketika kita memperkenalkan diri di kota misalkan gitu, dari mana? Dari Cirtim. Deket rumah Charlie ya gitu. Nah secara nggak langsung ada kalimat gitunya pasti ada gitunya. Jauh nggak dari rumah Charlie gitu. Maksudnya emang yang dikenal itu Charlie-nya, makanya Cirtim tuh ya. Apa ya, ketika orang-orang memang mengenali kita Cirtim itu Charlie ya, kita pun harus menguasai ya itu Charlie-Charliannya. Kita harus menguasai produknya gitu, knowledge produk. Tapi Ira terlalu menguasai kayaknya ya gitu. Karena terlalu sering. Terlalu sering jadi bisa karena biasa apa sih?
Karena Ada terbiasa kayak gitu lu deket peribahasa, rumah iya. Charlie kan. Oh ya mau nggak mau akhirnya didengerin. Enak gitu. Keenakan. Nagih. Nagih gitu. Sampai Ira model rambutnya juga ikut karena apa belah ya? tengah lihat postingan dia di Instagram Iya, tuh. ini kan impersonate Charlie. Belah tengah gitu. Emang konsepnya sengaja dimirip-miripin karena memang followers Isunnya nggak seberapa itu. Pasarnya saya gitu kan. Menginginkan itu jadilah gitu. Coba jadi Charlie gitu. Udah. Kenapa sekarang nggak belah tengah aja? Jangan. Karena kan kita membawa nama baik Fateh Podcast. Aduh sakit perutnya. Sekarang lagi sibuk apa Nian? Sibuk alhamdulillah kerja. Masih ngumpul-ngumpul sama teman-teman stand up. Terus sekarang lagi merambah ke ini dunia MC. Ya, nyoba-nyoba. Oh jadi nyoba-nyoba. Jadi masuk terjun ke dunia MC tuh ini kepepet, gak sengaja gitu. Gak sengaja. Gimana? Kemarin kan di tempat kerja gitu sempat ada pemotongan gaji. Iya kan sedih kan, aduh sedih banget. Terus waktu itu juga kebetulan ada teman kerja nikah gitu. Terus dia tahu saya tuh sering kayak stand up gitu, terus sering kayak podcast gitu kan. Akhirnya dia tuh mungkin bisa nih Rian untuk MC nikahan dia gitu. Dia nawarin, "Yan mau nggak MC di nikahan saya?" Udah nggak usah banyak pikir nih, budgetnya segini, langsung dikasih uangnya loh Mbak. Akhirnya mikir, gaji saya lagi setengah nih, kayaknya mau lah gitu. Jadi memanfaatkan gitu kesempatan itu ya, peluang itu ya. Untuk akhirnya ya belajar otodidak. Terus ya beberapa juga saya ngajak ketemuan sama teman-teman yang mungkin memang sudah senior gitu, minta belajar, minta ini dong, minta ilmunya gitu, sharing. Alhamdulillah pada baik gitu kan, dapat ada yang sharing ilmu juga bisa diterapkan sama saya. Tipsnya apa gitu ya? Tipsnya apa ya, dari situ, dari yang nikahan temen itu akhirnya kan dari temen kan biasanya ada temennya, ada dari mulut ke mulut gitu ya. Dari mulut ke mulut, pakai ini aja. Pakai aja. Akhirnya sampai sekarang merambah. Gaya sekarang mah. Yan main yuk. Aduh lagi meeting bos sama klien. Ya alhamdulillah. Alhamdulillah gitu akhirnya kan. merasakan Mbak menjadi sosok seorang pria yang memang 7/7-nya dihabiskan untuk bekerja. 7/7-nya. Yang ceritain ini sih struggle-nya hidup Ira. Dari yang anak kampung gitu terus tiap hari ke kota kuliah kan zaman dulu kuliah yang bolak-balik katanya PP gitu karena nggak ada duit buat ngekos. Boleh diceritain buat teman-teman Ngopi Pasti nih, siapa tahu bisa memotivasi, menginspirasi. Emang saya tuh dulu kan kuliah tuh di Cirebon, awal-awalnya di Cirebon ya. Emang karena dulu tuh saya anak kampung banget gitu, jarang main ke kota. Iya, berarti sekolah SD, SMP, SMA di sana, di Cirtim. Terus kuliah lah di Cirebon gitu, di Answay. Kampus tercinta aku. Kok Answay sih? Answay Gaitay. Ya. Di situ PP karena dulu tuh sempat ngekos sih, cuma nggak bertahan lama ya. Karena ngerasa biaya hidup yang bikin mahal tuh ya nggak Mbak, apalagi di kota kan. Menurut Ira itu ya mahal ya segitu menurut ya. saya tuh karena saya tuh bukan dari keluarga yang kaya, tapi yang nggak miskin banget juga ya. Biasa aja gitu. Tapi alhamdulillah bisa kuliah. Cuma akhirnya memilih jalan PP gitu. Jauh loh padahal lo ya. Ya lumayan 1 jam lah perjalanan. Lumayan perjalanan bergulat dengan debu-debu. Dengan debu-debu Pantura. Iya, transformer. Ya pulang malam. Tapi ya nggak pernah takut kalau pulang malam di Pantura tuh Mbak. Kenapa sih ya? Karena Pantura rame, nggak pernah tidur. Kalau tidur bukan Pantura. Tapi Panturu. Masih baik. Ya gitu. Banyak yang nggak tahu juga sih itu kan. Ya lanjut. Gitu akhirnya PP tuh karena dulu buat ngekos tuh kayak eman banget, nggak ada. Sayang. Ya saya tuh dulu uang saku tuh PP tuh dulu kadang 25.000 ya, kadang 20.000. Ya untuk bensin aja kan udah habis nih 10.000 nih kan. Kan uang saku udah dikasih orang tuh 20.000. Ya buat bensin 10.000, sisa 10.000. Nyampe kampus ada fotokopi segala macam habis 7.000. Sisa 3.000 gitu kan. 3.000 beli tijus di kampus aja udah 2.000 gitu. Tijus bukan 1.000. Di kampus 2.000 Mbak. Lebih mahal karena pakainya cup gitu loh. Ini 2.000 sisa 1.000. Ya kadang kita mampir ke tukang fotokopi kan ada tukang parkir.
habis gitu. Terus Tira nggak makan gitu? Iya, kadang nggak makan, kadang ya PP ya, beneran PP tuh beneran PP ya, cuma kuliah kupu-kupu ya, kuliah pulang. Ya sampai akhirnya dulu tuh sempet pengen dapat uang saku lebih tuh jualan keripik, Mbak. Keripik apa? Saya namain keripik pangsit bumbu cinta. Ya ampun. Asli deh. Kok Isun nggak tahu? Belum kenal ya kita. Belum kenal. Emang jualan keripik saya. Jualan keripik pakaiannya gini, pakaian anak kuliah, tapi di tas nih, saya kan bawa tas gitu kan, anak kuliah bawa tas. Itu isinya bukan buku, keripik. Serius. Di jalan ke teman-teman. Iya, kadang mampir dulu ke SMA masuk gitu ke kelas-kelas. Oh, terus dan satu-satunya pedagang yang jualannya tuh face to face gitu ke kelas-kelas, masuk ke anak-anaknya. Demi Allah ini. Boleh. Nah, herannya boleh, Mbak. Serius? Iya, izin dulu saya ke penjaga sekolah kan pertama, Pak, punten saya mau ikut jualan. Oh, enggak. Karena mungkin pakainya rapi gitu ya, disangkanya ya memang. Bapaknya nggak tahu ya kalau jualannya apa. Kirain jual buku tahu. Mungkin. Terus ada gurunya nyapa aja, Ibu punten gitu, atau ada kepala sekolahnya langsung, Bu punten ikut jualan. Oh ya, mangga Mas gitu. Oh, dibolehin. Dari situ, Mbak. Dari situ jualan keripik di kelas nih, anak-anak SMA, SMK gitu. Masuk-masuk. Ayo teh beli keripiknya, keripik apa? Ini keripik pangsit bumbu cinta gitu kan. Pakainya kan rapi gini kan, jarang-jarang ada pedagang rapi ini, pakai sepatu, pakai parfum gitu. Ada rasa apa aja? Ya saya menjual kayak ini ada rasa yang tertinggal, rasa yang pernah ada. Oh, ST12 banget juga tetap. Ini ada rasa cari pacar ya, lagi. Ada rasa yang melihat gebetan jalan sama yang lain gitu. Anak-anak SMA kan suka yang gitu-gitu kan, pada beli. Gitu. Beli gitu. Akhirnya dari situ dapat uang. Terus kadang juga waktu itu saya ingat jualan keripik sampai ke kakak tingkat di Answay kan. Di Answay kan 3 tingkat ya. Sampai lantai 3 gitu kan. Situ ya jualan sampai ke lantai 3 karena mikirnya, oh ini anak-anak lantai 3 pasti males buat turun ke bawah beli jajan. Saya yang jemput bola gitu. Naik ke atas. Nawarin teh keripik pangsit bumbu cintanya dong gitu kan. Wah, mantap sekali, Mas. Aku mau dong kamu cintai gitu. Oh, boleh nih. Emang ada yang bilang gitu? Enggak, itu hiperbola. Ya, enggak ada itu mah kira aja ngarepin gitu. Tanya enggak ada yang peduli. Akhirnya tuh ya udah jualan tuh akhirnya. Dari jualan keripik itu untung ada sehari dapat kadang 50.000 bersih ya, 70.000. Lumayan, Mbak. Dari yang tadinya saya nggak makan di kampus dari jualan keripik. Jadi sekarang sampai punya karyawan. Oh iya. Punya karyawan. Saya kan reseller ya. Reseller itu tuh keripik tuh reseller. Punya karyawan. Pada ngikut tuh teman-teman kampung tuh, kayaknya jualan keripik asik. Ya udah gini. Saya kan udah punya pasarnya tuh. Udah masuk ke SMA tuh teman-teman jadi itu kamu jualan ke situ, kamu jualan ke situ. Ntar aku kan yang tinggal nerima-nerimanya aja gitu. Ya, tinggal ongkang kaki ya. Gitu. Terus kenapa berhenti? Kan Isun reseller. Penjualnya meninggal. Nggak ada yang produksi keripik itu lagi. Keluarganya nggak ada. Nggak ada, kayaknya nggak ada. Masa nggak ada yang nerusin? Ini dark jokes nggak sih? Enggak ya, ini memang cerita aja. Enggak ya kan, Isun nanya kenapa berhenti gitu kan ya, udah orang laris, yang produksinya gitu. meninggal gitu. Akhirnya nggak jualan Terus lagi. Terus dia nggak mencoba untuk bikin gitu. Nah, cuma karena Isun udah punya pasar, ya akhirnya Isun jualan yang lain. Oh, ganti. Jualan pulsa ganti. Dari situ. Oh ya, pulsa apa tuh? Anuxel. Gila itu tuh. Kenapa udah juara pulsa juga? Nama saya kan Rian Aditya Nugraha ya. Iya, Anuxel. Sampai bule-bule ini ya promoin. Karena mikir, oh ini orang jualan pulsa nggak ada yang promosinya sampai keluar negeri. Karena waktu itu ada posisi teman saya itu dia kuliah di Amerika. Teman saya. Terus bisa kali nih untuk bantu promosi usaha saya ke teman-temannya. Ke teman-temannya gitu. Akhirnya mintain testimoni dong ke teman-teman yang di Amerika. Oke lah, dia kan karena teman dekat juga kan dia mau kan mintain ke teman-temannya promosi pulsa saya. Lucu banget. Apa sih waktu itu tuh? Kalau kamu butuh pulsa, beli pulsa di Anuxel. Mantap. Gokil. Kan gue kan gitu ngomongnya. Coba ntar nonton lagi videonya ya. Masih saya simpan. Kalau kamu butuh pulsa. Nah itu saya upload kan di WA, di segala platform digital gitu. Semua sosmed. Di semua sosmed. Terus pada
ih kok bisa gitu teman-teman. Akhirnya kan dari situ ketika mereka komen, ih kok bisa, netak balas kan, bisa dong, ayo dong bisa beli pulsa juga gitu kan. Sekalian ya. Ya akhirnya pada beli gitu. Tapi yang beli yang jauh-jauh Mbak. Maksudnya saya kan di Cirebon nih, ada teman misalkan kuliah di Solo, komen, tak tawarin, ayo dong bisa beli pulsa juga. Akhirnya dia beli, tapi dia di Solo. Kan bayar? uangnya nggak tahu kapan. Ya bayarnya itulah transfer. Tapi kan kalau transfer nanti ya males nih, ke ATM-nya jauh. Akhirnya dari situ modalnya banyak di luar. Habis ya. Habis. Ya biasa gitu nggak sih? Rata-rata kalau orang jual pulsa tuh kayak batur dewek, mau nagih Blena kayak gitu loh, nggak enak jadinya. Ya udah. Ada lagi teman di Australia. Nah kebetulan itu teman-teman saya tuh keren-keren. Cuma saya aja yang enggak gitu. Ada teman kuliah di Australia, dia di sekolah internasional gitu. Teman-temannya kan dari berbagai belahan dunia gitu ya. Dari Arab, dari Cina, dari Eropa. Promosiin pulsa Mbak. Mau. Dan teman saya tuh kieng gitu tuh. Minta promo dong nih, teman saya di Indonesia lagi usaha gitu kan. Dipromosiin tuh. Kalau kamu butuh pulsa, kan aneh-aneh gitu kan nadanya kan. Ada nadanya ya. Iya, kan logatnya kan. Ada yang, kalau kamu butuh pulsa, ada. Emang ngomongnya harus digituin ya? Boleh gitu. Enggak, iranya aja ini mah yang ada. Nanti saya beli pulsa di Anuxel. Tapi sampai dimarahin mama saya. Kenapa sih? Karena dikiranya saya ngehutangin pulsa ke bule. Asli, ini ya Allah, mama tuh marah gitu. Kan ngomongnya Sunda gitu kan. Mana teh? Nah, ngahutangkan pulsa ke bule kayak kita bayar na kumaha can. Ya, enggak dihutangin pulsa juga, maksudnya itu promosi doang. Ya Hira harus menjelaskan, kan mamahnya enggak ngerti. Iya, makanya jelasin enggak mah itu promosi doang gitu. Tapi emang dari promosi itu sempat viral ya di kalangan circle saya gitu kan. Di ya teman SMA, teman kuliah. Kirian keren jualan pulsanya, iklannya sampai ke luar negeri gitu kan. Nah dari situ ketika dia komen, pokoknya setiap sering kan saya uploadnya banyak kontennya gitu loh Mbak. Maksudnya nggak cuma yang bule itu aja kan. Komen kan, ih mantap sih, ya jangan jangan mantapnya aja, sini beli pulsanya gitu. Akhirnya beli, mau nggak mau gitu kan. Jadi media promonya. Jadi media gitu promo, ya. bikin dulu tuh ramenya ini, Kiki Challenge, tau nggak? Yang orangnya turun dari mobil. Oh iya, terus itu mobilnya jalan, terus joget-joget. Saya bikin juga kayak gitu, cuma pakainya sepeda. Kalau saya pakai sepeda, saya turun dari sepeda, teman saya masih goes gitu, saya ngomong di sampingnya, kalau kamu butuh pulsa, ya intinya jualan pulsa. Ya keren lah Ira ininya ngiklaninnya gitu. Oh iya, stand up, alhamdulillah juga sempat kebantu uang jajan sama stand up, menghasilkan. Dulu kan lumayan tuh dapat job-job dari stand up, ya walaupun lokalan ya Mbak ya, tapi kan seenggaknya ada buat uang jajan, nggak sedih-sedih banget. Terus juga sempat kuliah, alhamdulillah 1 tahun dapat beasiswa dan uang jajan dari stand up gitu. Mantap. Tapi perjuangan loh Mbak bisa dapat job di stand up itu. Tahun keberapa ya saya dapat job pertama itu? Ya setelah gabung. Nggak langsung gitu, proses. Iyalah, kayak gitu kan ada proses belajarnya juga sih ya. Kan open mic tuh dulu tuh. Open mic tuh kan latihan dari kafe ke kafe ya. Saya dari Cirebon Timur kan dulu belum punya teman dekat di kota. Terus tapi jauh-jauh gitu. Jauh datang aja malam tuh. Iya kan biasanya ngumpul malam gitu kan. Malam selesai open mic, kadang ngobrol-ngobrol sampai jam 12. Ya kadang orang tua di rumah tuh, Yan kalau kemalaman jangan pulang, udah nanti nunggu pagi aja. Terus? Ya selesai open mic tuh kadang dulu kan belum punya teman, belum punya teman dekat, teman ada tapi belum dekat. Nggak enak ya kalau numpang nginep ya. Nggak enak. Terus? Ya selesai open mic tuh saya beneran nunggu pagi Mbak. Terus? Entah dimana? Di Indomaret. Serius pom bensin. Demi Allah. Di pom bensin, di masjid. Ya pokoknya ya nunggu pagi. Biar nunggu pagi. Gelap banget ya. Karena kan jauh di sana kan jalannya Pantura, masuk Kebon Tebu dulu kan. Toang gitu. Akhirnya beneran nunggu pagi. Ya karena stand up gitu, seneng saya tuh. Iya karena akhirnya seneng juga, suka gitu. Sempet patah jadi juga. Jadi apapun dilakonin. Sempet down. Dulu tuh. Gara-gara nggak menang. Banyak sih yang bikin down, cuma akhirnya yang bisa saya bertahan adalah karena saya cinta gitu kan. Bacot. Kira karena cuan. Ya itu.
pernah stand up Cirebon kan dulu sering ngadain show tuh. Setiap show kan mereka ngadain audisi buat opener yang bisa naik di show itu kan. Saya tuh waktu itu dari babakan, ada audisi nih, saya harus rajin dong. Waktu itu kondisi cuaca hujan, Mbak. Cuaca hujan, berangkat aja. Insya Allah usaha nggak mengkhianati hasil. Iya nggak? Iya. Berangkat tuh, wah, hujannya kan, tahu nggak sih hujan yang gedenya tuh gede banget. Kita pakai jas hujan pun tembus gitu kan, Mbak. Saya terjang, Mbak. Terjang, bodo amat ah. Saya Demi pasti demi menjadi opener gitu kan. Saya pasti bisa dapat panggung ini gitu kan. Terus open mic dalam kondisi celana basah-basahan. Ya. Akhirnya titit mengkerut. Berarti dikat ya open mic kondisi celana basah-basahan. Terus ya akhirnya tidak terpilih juga, tidak ada hasil. Tidak ada usaha terus yang berhasil walaupun hujan-hujan menerjang jarak. Terus nangis nggak? Ya sempat kayak saya nggak dianggap gitu. Bukan nggak dianggap, mungkin emang Iranya masih kurang aja gitu, masih kurang lucu, masih kurang kan kurang, masih harus belajar lagi. Iya, masih harus belajar lagi gitu. di situ. Pesimis sih. Terus kurang optimis. Kayak ngelihat teman-teman udah pada dipanggil dapat job, ada yang main di event apa gitu kan, dapat uang segini, saya tuh kok saya belum gitu kan. Kalah saing sama ada temen yang lebih lucu. Saya mau kayak dia, kapan saya gilirannya gitu kan. Ya begitulah Mbak, persaingan. Ya gitu kan, semuanya berproses tuh ya. Aduh, dulu tuh pengen dapat job tuh kayak effortnya banget gitu. Ya tapi sekarang ya untuk dapat job stand up tuh sangat mudah. Karena apa? Bukan, karena apa coba? Apa? Karena saya sekarang adminnya. Jadi ketika ada job masuk, Min ada job nih, tak keep sendiri. Enggak saya bagi. Oh gitu. Emang tai. Kepada ketua stand up Indo Cirebon, inilah kelakuan admin Anda. Karena ini sih, karena nggak ada lagi sih. Karena yang lain tuh mental. Tapi udah ditawarin yang lainnya. Karena mau nggak ada job nih? Oh nggak siap. Mau nggak mental, pada mental gitu ditawarin job tuh, ya udah tak ambil gitu. Akhirnya dari situ. Jadi dari stand up sendiri tuh ada ininya ya, apa namanya, hikmahnya gitu lah. Ada hikmahnya Mbak. Maksudnya gabung ke stand up terus sekarang jadi merambah ke dunia MC. Ini dari stand up, public speaking dari stand up. Ya. Percintaan. Nggak ada bridgingnya di sini. Nggak apa-apa kali, santai. Langsung. Dengar masih jomblo banget Tayan. Ini suka bersajak-sajak, bikin puisi di sawah. Kan ada punchline-nya. Ada punchline-nya. Iya, tapi tetap aja masih jomblo gitu, nggak mau ya, lagi nggak mau deket cewek. Ada yang lagi dideketin. Dianya nggak mau. Dianya nggak mau. Hidup kan gitu. Kitanya suka, dianya nggak suka. Giliran ada yang suka, kitanya bodo amat gitu kan. Ya nggak sih Mbak? Kalau misal kita suka sama orang tuh gak usah ngarep disukain balik ya. Iya, bener ya Mbak. Iya, jadi kayak ya gitu, misalnya Ira suka sama si A, ya udah, ya lakuin yang Ira mau aja, Ira mau lakuin buat dia. Kalau kata Ayah Pidi itu gimana? Hah? Kata Ayah Pidi? Aku mencintaimu, biarlah itu urusanku. Gimana kamu kepadaku, terserah, itu urusanmu. Ya, intinya gue cinta sama lu, ya udah. Kita ngelakuin apa yang kita bisa dan kita mampu. Iya, dan kita nggak berharap balasan dari dia ya Mbak. Iya, ya. Makanya kan kadang yang bikin sakit itu kan bukan dianya, tapi ekspektasi kitanya terhadap kan kita orang misalnya itu. Suka sama dia, misalnya ngasih atau ngajak apa, ajak makan, ngobrol, terus kitanya pas ngomong utarain terus dianya nggak suka, kitanya ih males kayak gitu. Iya. Jadi kan kita mengharapkan sesuatu gitu, padahal sebenarnya kalau kita suka ya udah ngelakuin yang kita bisa aja. Nah ini kita saya pun sedang melakukan itu Mbak. Tapi dianya nggak suka. ya udah nggak apa-apa gitu, maksudnya nggak usah ngarepin balik. Emang susah sih ya kayak gitu kan, masa
kita nggak ada goalsnya gitu apa. Iya, gitu. namanya Tapi, manusia ya. iya, tapi kadang kalau cewek ya misal Isun yang digituin tuh, kalau kita yang ngerasa nyaman tuh bakalan Seneng ya, Mbak. iya ini sendiri. Oh si A ini baik Tapi ya. cewek tuh ada gini nggak sih Mbak? Maksudnya Apa? ketika dia mulai, ih apa sih anak tuh risih gitu tuh. Dianya yang nyetop sendiri. Kayak misalkan kita aja ngechat, dianya balasnya lama. Iya, berarti kan dianya emang nggak mau, Iya, dianya kiranya nggak nggak mau. nyaman gitu, ada sesuatu yang bikin nggak nyaman, nggak yang bikin ilfeel lah kayak gitu atau apa. Gitu kalau dianya masih ayo nonton yuk, makan yuk kayak gitu, angkringannya masih mau aja ya udah biasa aja. biasa. Dan mungkin emang dianya juga lagi nggak mau punya status hubungan sama Oke. orang kayak gitu. Intinya Emang kita mau, lebih bisa menghargai privasi dia lah. iya, barangkali mau temenan dulu Oke. kayak gitu. Kedepannya kan nggak tahu kayak gitu. Siap. Kayaknya pengalaman banget deh. Ada yang mau disampaikan gak nih buat temen-temen? Nah, Ngopi ini Pasti? yang saya tunggu-tunggu. Oh, berarti tadi yang dari awal sampai akhir dikat aja Bem. Jadi bagian ininya aja gitu. Preben. Jadi intinya dari semua cerita yang tidak penting tadi, Situ kalau gini kamera. teman-teman yang saya cintai, ada sebuah kutipan quotes yang sangat saya suka, bahwasanya dalam hidup kita itu tidak wajib untuk berhasil, tapi kita itu wajib untuk terus berusaha. Dan kita tuh nggak wajib untuk menang, tapi kita wajib untuk terus berjuang. Isi mantap. Mantap sekali. Nggak ada lucu-lucunya. Kan emang quotes serius. Ya udah sekarang keluarin satu beat yang ada punchline-nya gitu. Yang ada punchline-nya. Kan Rian itu selalu lucu. Oke. Teman-teman, mungkin saya akan akhiri dengan sebuah perkenalan yang lebih dalam. Oh ya. Perkenalkan, nama saya Rian. Nama panjangnya Sendirian. Gila, ada yang lebih panjang lagi, yaitu bertahan dalam kesendirian. Gila. Tuh kan udah kan emang dia tuh gitu makanya jomblo. Rian makasih udah mampir di Ngopi Pasti. Makasih juga udah mampir mereka lagi. udah ngundang-ngundang saya. Udah sharing-sharing. Siap. Semoga ada yang bisa dipetik lah ya. Siap. Biar kita obrolin. Oke. Sekian episode Ngopi Pasti Fatek Podcast kali ini. Kita ketemu di episode selanjutnya. Dadah. Joget nggak? Joget nanti kasih Oh, yuk. musik. Yuk. Jiro lupa Ngopi Pasti Fatek Podcast. Woohoo!